Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini saya beserta rekan kelompok saya yaitu Agustin Damar dan juga Rahmin akan menjelaskan bagaimana pola suhu dan kelembapan dan juga pola kecepatan angin yang telah kami ambil dalam proyek mata kuliah sinyal dan sistem jadi ampuh oleh Pak Tony. Jadi kemarin kami sudah mengambil data selama 3 hari dari hari Kamis hingga ke hari Minggu. Jadi untuk data hari Kamis sampai dengan Jumat pagi itu bisa dijelaskan oleh rekan saya yaitu Agustina. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bima. Jadi di sini saya akan menjelaskan data-data yang didapatkan dari pengukuran kami, yaitu pada hari Kamis hingga ke Jumat. Jika teman-teman bisa dilihat di sini pada tabel sebelah kiri itu adalah tabel data dari kelembapan, suhu, dan kecepatan angin. Yang dimana di sini kami mengambil setiap 5 menit sekali. Kemudian untuk nilai rata kelembapan, rata suhu, dan rata kecepatan angin ini kami hitung per jam. Baik, jadi di sini kan ada sebuah gambar, dua buah gambar nih, yang dimana gambar pertama itu adalah pola suhu dan kelembapan selama 24 jam. Jadi di sini hasil yang kami dapatkan ini terkait pola ini sesuai dengan teorinya, yang dimana semakin rendah kelembapan maka suhu semakin tinggi. Ini teman bisa lihat, maaf sebelumnya teman saya Rahimin bisa di zoom lagi. Baik, jadi di sini bisa kita lihat bahwa untuk rata kelembapan itu paling rendah itu terjadi pada pukul 14 di sini. Kemudian paling tinggi itu terjadi pada pukul 8. Untuk rata suhu itu paling rendah itu berkisar dari jam 1, 2, dan 3. Kemudian paling tinggi itu di jam 14. Bisa scroll ke bawah lagi. Pola kecepatan. Nah, baik. Jadi di situ pola kecepatan angin ini selama 24 jam juga, yang dimana kita bisa lihat untuk kecepatan terendah itu berkisar dari jam 20, 21, dan 22. Yang dimana itu ia tidak berputar, nilainya itu 0 km per jam. Kemudian ia mengalami puncak tertinggi itu pada jam 1 dengan kecepatan 60 km per jam. Bisa digeser di deskripsi statistik. Ya, baik, terima kasih. Jadi di sini kita bisa melihat untuk analisanya, yang dimana untuk rata-rata dari suhu Kamis sampai ke Jumat itu nilai minimnya itu 32,76, dan untuk kelembapan 74,98, dan untuk angin itu 11,36. Yang dimana di sini kita bisa melihat bahwa untuk rata suhu Kamis untuk hingga ke Jumat bahwa nilai minimumnya itu 26,35, maksimumnya 40,71. Sementara untuk kelembapan itu minimumnya 61,40 dan maksimumnya 88. Kemudian untuk angin minimumnya itu tadi 0 sesuai dengan pola dan maksimumnya 63,17. Baik, di sini kon ini yang dimaksud adalah total pengambilannya, yang ini selama 24 jam. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih sebelumnya dari teman saya Agustin Damar. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk data hari Jumat dan Sabtu. Nah, telah teman saya sampaikan sebelumnya bahwa di sini untuk tabel kami mengambil data setiap sesuai dengan ketentuan semakin tinggi suhu maka kelembapan akan rendah. Begitu pula sebaliknya, apabila kelembapan ini tinggi maka suhunya akan rendah. Baik, selanjutnya kita melihat dari pola suhu dan kelembapan, di mana kami mengambil setiap per jam. Nah, dapat dilihat dari grafik di mana untuk data kelembapan nilai
paling kecil atau minimumnya itu terdapat di 60 derajat pada pukul 15. Nah, untuk data maksimumnya kami mendapatkan sekitar di 85 Celcius pada pukul 19 1 sampai pukul 5. Nah, untuk data suhunya sini kami agak stabil, di mana kami mendapatkan suhu itu sekitar 30 derajat Celcius. Baik, untuk grafik dari pola kecepatan angin, sini kami mendapatkan nilai minimumnya yaitu di jam 11 sampai jam 6, yaitu dimana nilai minimumnya yaitu 0 derajat atau tidak ada angin. Nah, untuk nilai tertingginya dimana kami mendapatkan nilai itu sekitar 17 km per jam pada pukul 10 sama dengan pukul 9. Baik, untuk deskripsi statistiknya, di mana kami mendapatkan nilai mean dari kelembapan yaitu sekitar 78,98, dan untuk suhunya, di mana kami mendapatkan nilai di 30,94 Celcius, dan untuk mean kecepatan angin kami mendapatkan nilai 6,446. Nah, untuk standar errornya, kelembapan memiliki nilai yaitu 1,53, dan untuk standar error suhu kami mendapatkan nilai 0,35. Untuk standar error mendapatkan nilai 1,25. Nah, untuk median atau nilai tengahnya, di sini kami mendapatkan kelembapannya yaitu 82,7, dan untuk median suhu kami mendapatkan nilai 31,07, dan untuk median kecepatan angin kami mendapatkan nilai 5,5. Dan untuk nilai minimum atau nilai terendah yang kami dapatkan dari data kelembapan yaitu 62,75, dan untuk data suhu minimumnya 28,62, dan data kecepatan angin kami minimumnya dapatkan 0, dan untuk nilai maksimum dari kelembapan kami mendapatkan nilai tertingginya yaitu 45,28, data suhu nilai maksimumnya yaitu 34,8. Dan untuk data kecepatan anginnya kami mendapatkan misalnya yaitu 155,21. Nah, sedangkan course-nya kami akan mengambil data 24 per jam atau 24 data setiap percobaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya Rahim sudah menjelaskan mengenai di hari Jumat hingga Sabtu pagi. Oke, mungkin kita akan beralih ke slide berikutnya. Oke. Yang sudah dijelaskan kepada dari rekan-rekan saya bahwa kami mengambil data itu setiap 5 menit sekali, dan saya merata-ratakan datanya itu sesuai pada jamnya masing-masing. Jadi mungkin kira-kira dalam 1 jam itu ada beberapa data, mungkin ada 12 data itu dijadikan satu rata-ratanya. Lalu kami membuat suatu grafik garis di mana itu menunjukkan bahwa pola suhu dan kelembapan selama 16 jam
kenapa selama 16 jam. Di sini kami menemukan sesuatu yang menarik pada hari Sabtu hingga Minggu pagi. Alat kami itu berhenti bekerja pada jam 10 dan hidup lagi di jam 6 pagi. Dan alat itu kemungkinan bisa mati sendiri. Dan yang penyebabnya kami juga masih belum tahu. Mungkin akan kami analisis di penelitian-penelitian berikutnya. Kenapa alatnya bisa mati? Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pola selama 16 jam pada hari Sabtu ke Minggu. Seperti yang terlihat di dalam pola, di sini kami sesuai juga ya dengan bagaimana teori suhu dan kelembapan itu. Semakin rendah suhu maka semakin tinggi kelembapan. Dan juga bisa dilihat di kecepatan anginnya. Tolong rekan saya Harimin untuk menggeser ke bawah sedikit. Nah, di sini untuk jamnya, kecepatan angin kita bisa mendapatkan yang lumayan stabil, menurun linear ya. Dan tiba-tiba naik lagi itu mungkin di sekitar jam 1, lalu turun lagi secara drastis, lalu naik secara perlahan. Oke, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Saya hari ini di perbandingan pola suhu. Di paling atas. Oke, untuk perbandingan suhu hari Kamis dan Jumat itu mendapatkan rata-rata pada hari Kamis 32,8, sementara pada hari Jumat ada di angka 30,9 derajat. Sementara untuk nilai tengahnya pada hari Kamis itu di 33 derajat, sementara di hari Jumat ada di 31 derajat. Untuk nilai minimum ada di angka 26,4 pada hari Kamis itu di jam 5. Jam 5 pagi, mungkin sekitar di Jumat pagi jam 5 itu ada di angka 26,4 derajat, sementara minimum di hari Jumat itu ada di angka 28,6, yang mana tidak jauh berbeda. Pada hari Kamis itu terjadi di jam 3 dini hari pada hari Jumat ya. Lalu ada di maksimumnya di angka 40,7 derajat Celcius itu di jam 1 siang. Sementara di hari Jumatnya menyentuh di angka tertingginya di 34,2 derajat. Di mana itu ada di angka jam 9 pagi ya. Lalu untuk sumnya, jumlah keseluruhan datanya tidak jauh berbeda antara hari Kamis dan Jumat, dan juga ini countnya dihitung selama 24 jam. Oke, bisa geser ke bawah. Nah, di sini kita bisa bandingkan kelembapan hari Kamis hingga Jumat pagi dan juga Jumat hingga Sabtu pagi, di mana didapatkan rata-rata atomnya di hari Kamis itu di 75% kelembapan, sementara pada hari Jumat itu ada di 79%. Nilai tengahnya ada di angka 73,4% pada hari Kamis dan juga 83,7% pada hari Jumat. Sementara minimum kelembapan yang didapat pada hari Kamis itu ada di angka 61,4% pada jam 2 pagi mungkin di hari Kamis. Lalu didapat minimumnya juga 62,8% di hari Jumat, yang mana itu pukulnya tidak jauh berbeda. Pada hari Kamis itu di jam 4, lalu di jam 2 maksud saya, lalu pada hari Jumat itu ada di jam 3 sore. Untuk maksimumnya ada di angka 88,7% pada hari Kamis, itu ada di jam 8 pagi pada hari Jumat, menyentuh 88,7%. Sementara pada hari Jumat itu ada di angka 85,3% pada jam 4 dini hari di hari Sabtu. Untuk sahamnya juga tidak jauh berbeda, hanya terpaut 100 data, dan untuk countnya juga sama, dihitung selama 24 jam. Oke, bisa geser ke bawah lagi.
Oke, baik. Di sini kita bisa lihat perbandingan kecepatan angin ya pada hari Kamis ke Jumat pagi dan Jumat hingga ke Sabtu pagi. Itu rata-rata di hari Kamis bisa mencapai 11,3 km per jam. Sementara pada hari Jumat bisa hanya menyentuh angka 6,4 km per jam. Sementara nilai tengahnya ada di 4,9 km per jam pada hari Kamis dan 5,5 km per jam pada hari Jumat. Minimumnya sama-sama tidak tercetak kecepatan anginnya atau tidak berputar sama sekali alat yang kami pasang. Lalu di maksimumnya di hari Kamis itu tertinggi ada di 63,17 km per jam pada jam 1 dini hari, kemungkinan pada hari Jumat. Lalu untuk hari Jumat ada di 17 km per jam, itu mungkin bisa di jam 4. Lalu SAM-nya itu agak jauh, terpaut jauh beda ya. Lalu count-nya juga dihitung 24 jam. Nah, kenapa di sini kami membandingkan hanya 2 hari atau 2 data, Kamis Jumat pagi hingga Jumat ke Sabtu pagi. Itu dikarenakan pada hari Sabtu ke Minggu kami tidak mendapatkan data itu full 24 jam, hanya selama 16 jam. Karena kan alat kami mati di jam 10 malam hingga hidup di jam 6 pagi. Jadi karena datanya tidak lengkap, kami memutuskan untuk tidak melakukan perbandingan. Lalu untuk slide terakhir, saya ingin ada di dokumentasi, bisa kita lihat. Nah, ini merupakan lokasi penerapan atau peletakan alat di Jalan Sumatera di Atta Masjid At-Taqwa. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya seperti video dan juga foto-foto mungkin saya akan letakkan di bagian akhir video. Dan mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.